Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Putra Parmandani, NIM 19505241030, kelas A2 2019, ingin menyampaikan materi terkait penelitian. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Nur Hidayat, SPDT MPD. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi terkait pengertian penelitian, tujuan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, langkah penelitian, dan permasalahan. Menurut Velin, Tripodi, dan Meyer tahun 1996, penelitian merupakan suatu cara yang sistematik yang bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan serta diuji atau diverifikasi oleh peneliti lain. Sedangkan menurut David Penny, penelitian adalah suatu pemikiran yang sistematis yang mengkaji berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu kajian atau pengamatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan melalui pendekatan ilmiah dan pengumpulan fakta-fakta. Penelitian sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru, untuk mengembangkan dan menjelaskan teori sebelumnya, membuktikan atau menguji pengetahuan yang sudah ada, dan mencari solusi dari suatu permasalahan. Penelitian itu dibagi berdasarkan tujuan dan berdasarkan kegunaan. Jenis penelitian berdasarkan tujuan yang pertama yaitu penelitian eksploratoris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk masalah yang belum dipelajari dengan jelas atau penelitian yang belum pernah atau jarang dilakukan. Yang kedua ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi dengan berbagai indikator mengenai suatu permasalahan sosial yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga ada penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial dengan mengkaji hipotesis dalam permasalahan sosial yang lainnya. Sedangkan untuk jenis penelitian berdasarkan kegunaannya, ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian murni, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah ide, konsep, atau teori, menguji serta mengkaji hipotesis yang kemudian menguji kebenaran hasil atau teori yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua ada penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan pada suatu komunitas masyarakat yang bersifat praktis, dan hasil dari penelitian ini diimplementasikan pada suatu lingkungan masyarakat sebagai suatu solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Yang selanjutnya adalah penelitian aksi, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan tindakan atau aksi secara nyata, agar segera mendapatkan solusi yang terbaik. Penelitian aksi ini mengedepankan tindakan secara nyata. Selanjutnya ada penelitian kebijakan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menentukan suatu kebijakan didasarkan pada data dan fakta di lapangan, dengan hasil berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya adalah penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menilai suatu program, kegiatan, atau kebijakan yang ditujukan untuk mengintervensi masyarakat. Biasanya, penelitian ini merupakan evaluasi atau kajian terhadap sesuatu yang diputuskan atau dilakukan oleh pemerintah. Penelitian sendiri memiliki beberapa metode. Yang pertama ada metode historis, deskriptif, korelasional, eksperimental, kuasi-eksperimental, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kuantitatif. Ya, metode penelitian yang biasa digunakan ada dua, yaitu yang kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri yaitu metode penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap suatu permasalahan tertentu yang dijelaskan secara deskriptif dan menggunakan analisa yang terperinci. Metode kualitatif ini memperoleh data dengan melakukan pengamatan, pencatatan, menggali informasi, dan menjabarkannya dalam bentuk suatu analisa. Sedangkan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan lebih sistematis, spesifik, dan terstruktur
Berbeda dengan penelitian kualitatif yang berkesimpulan menggunakan analisa, metode kuantitatif ini lebih menggunakan angka-angka dalam datanya. Penelitian ini banyak dijelaskan dengan menggunakan tabel, grafik, atau diagram. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menetapkan masalah, mengkaji teori, merumuskan hipotesa, mengidentifikasi variabel penelitian, menetapkan metode penelitian, menetapkan dan menyusun instrumen sebagai pengukur variabel, mengumpulkan data, menganalisa data, dan menulis laporan penelitian. Perkiraan masalah atau judul penelitian untuk bahan skripsi saya yaitu, saya menemukan satu buah masalah, yaitu penyampaian materi pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi hanya menggunakan media pembelajaran berupa buku paket dan metode pembelajaran berupa ceramah, sehingga kurang menarik. Solusi yang dapat dicoba atau sebagai solusi kedepannya yaitu dalam penyampaian materi menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, Handout, Maket, atau animasi serta dengan metode pembelajaran berupa Project-Based Learning atau Cooperative Group Investigation. Opsi judul yang saya angkat yaitu yang pertama, pengembangan media pembelajaran PowerPoint dalam penyampaian materi pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Lalu yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran animasi dalam penyampaian materi perhitungan volume pekerjaan pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.